Oke, karena udah di-record juga, aku mulai dari impuls momentum ya. Oke. Mungkin kalian di SMA juga sempat dapat materi mengenai impuls momentum. Intinya kita bahas dari momentum dulu di sini. Nah, ini kan kita bahas dulu mengenai momentum. Momentum itu ukuran mudah atau sukarnya benda itu mengubah keadaan gerak. Entah itu dipercepat, diperlambat, atau bahkan mungkin berbalik arah ya. Berarti kalau berbalik arah kan kecepatannya itu negatif gitu. Berbalik arah. Nah, itu definisi dari momentum. Momentum sendiri itu didapat dari hasil kali antara massa dengan kecepatan dari benda tersebut. Jadi kalau bendanya itu tidak bergerak, berarti momentumnya itu nol karena ya bendanya itu diam gitu. Gak ada gaya momentum, bukan gaya momentum. Ya gak ada momentum yang bekerja pada benda tersebut. Kan momentum itu definisinya itu ukuran mudah atau sukarnya benda mengalami perubahan gerak kecepatan gitu. Nah, tadi di awal juga ada impuls dan momentum. Nah, kalau impuls sendiri, impuls itu nah, ini. Impuls sendiri itu perubahan dari momentum. Ini di highlight ini. Rumus dari momentum tadi kan M dikali V ya, momentum. Nah, karena V itu pasti bukan pasti sering mengalami perubahan, kecepatan benda itu sering mengalami perubahan, berarti kan ada perubahan momentum juga yang dihasilkan. Kan ada perubahan momentum. Ya kan, ada perubahan momentum di sini. Nah, kalau terjadi perubahan momentum yang disebabkan oleh perubahan kecepatan tadi, maka perubahan momentum ini itu disebut dengan impuls. Atau rumusnya itu F kali delta T biasanya. Nah, itu delta P kali delta V. Ini rumus-rumusnya untuk momentum dan impuls. Gitu. Jadi mungkin kalian juga sempat nanti kita singgung mengenai kekekalan momentum ya. Tapi di sini kita tinjau dari satu benda dulu. Kalau dari benda secara sistem, secara keseluruhan itu momentumnya bersifat kekal, momentumnya bersifat tetap. Di suatu satuan, di suatu jumlah akan bersifat tetap terus gitu. Tapi beda dengan kalau kita acuannya itu cuma satu benda, satu entitas istilahnya itu satu benda lah, entah itu bola, entah itu mobil dan lain sebagainya. Kalau yang kita lihat itu acuannya pakai satu benda, berarti momentumnya itu bisa berubah-ubah karena ya kan benda itu pasti kadang mengalami mengalami perubahan kecepatan, dipercepat, diperlambat, atau mungkin mengalami perubahan massa juga. Itu pasti nanti akan mengakibatkan perubahan momentum. Nah, perubahan momentum itu disebut dengan impuls. Itu untuk pengantar impuls dan momentum ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini buat grafiknya, grafik hubungan antara gaya dan juga waktu. Tapi kalau grafik-grafik gini jarang keluar sih kalau grafik. Soalnya kalau grafik kan kayak lebih ke analisis kan. Sebenarnya sedangkan kalian itu rata-rata ke penerapan yang ditekankan itu biasanya. Nah, ini tadi momentum itu didapatkan dari gaya dikali kecepatannya. Nah, kalau momentum itu diturunkan, nah ini kan ada dp, ya turunan dari momentum dengan waktu diturunkan, itu yang dihasilkan itu gaya. Berarti gaya itu turunan dari momentum diturunkan dengan waktu dp per dt. Kalau contohnya kayak kalian di SMA mungkin sempat dapat materi kayak gini ya.
S diturunkan, itu berarti kecepatan. Turunkan. Kecepatan kan dS per dt. Terus V itu juga bisa diturunkan jadi A. Itu kan dV per dt. Nah, itu konsepnya sama kayak ini. Untuk momentum itu diturunkan dengan variabel waktu, berarti dihasilkan gaya. Berarti, nah, ini untuk hubungan antara momentum dengan gaya ya, berarti. Kalau nanti ada soal-soal hubungan antara momentum dengan gaya, maka tinggal kalian turunkan aja momentumnya, itu udah didapatkan gaya nanti. Kegagalan momentum ini nanti kita bahas lebih lanjut. Kegagalan momentum. Nah, ini hukum kegagalan momentum, ada animasinya. Nanti kita bahas. Ada sebelum tumbukan, ada saat tumbukan, dan juga ada setelah tumbukan. Kalau yang saat tumbukan ini kan berarti sifatnya sesaat ya, berarti kalau yang ini. Cuma sekilas gitu aja. Nah, ada juga momentum dari pegas, karena kan momentum itu penerapannya atau aplikasinya itu banyak ya, nggak cuma di bertumbukan. Kadang juga antara tarik menariknya pegas itu. Nah, ini kalau di pegas karena ada satu benda yang ditarik dan ada satu benda yang menarik, berarti yang satu positif, yang satu negatif di sini. Ini hukum kekekalan momentum sama. Kan hukum kekekalan momentum itu M1 dikali V1 dengan M2 kali V2. Atau MAVB, MAVA, MBVB juga sama. Gitu. Terus, nah ini konsep yang paling umum dipakai kalau dari momentum, itu kan pakainya konsep tumbukan ya. Tumbukan, soalnya emang paling umum untuk perubahan adanya terjadinya transfer momentum, ya terjadinya perpindahan momentum dari satu benda ke benda lain, ya lewatnya tumbukan biasanya, emang. Nah, ini mobil dengan mobil mengalami tumbukan, entah itu awal arahnya itu searah atau awal arahnya berlawanan arah, itu juga nanti bisa dianalisis. Nah, ini sebelum, ketika tumbukan, sesaat berarti sesaat ketika tumbukan, dan setelah tumbukan. Terus karena tumbukan sendiri itu ada beberapa jenis, mungkin kalian di SMA juga sering udah pernah mendapat materinya, ada yang namanya lenting sempurna, lenting sebagian, dan juga tidak lenting sama sekali ya. Coba kita bahas. Nah, ini ada tumbukan lenting. Kalau tumbukan lenting sempurna berarti harga elastisitasnya itu sama dengan 1. Ini konsepnya. Kalau harga elastisitas sama dengan 1, maka terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, terjadi hukum ini. Kenapa? Karena tidak ada energi yang terbuang gitu. Misal ada dua buah benda atau bola bertabrakan. Nah, nanti kecepatan setelah bertabrakan, kecepatan aksen berarti biasanya, itu akan sama dengan kecepatan yang awal. Karena emang nggak ada energi yang terbuang gitu. Nanti kalau dia tumbukan lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali, kalian akan mempelajari kan ada perubahan energi mekanik di situ. Karena emang kecepatannya itu berkurang. Kenapa kok bisa kecepatannya berkurang? Kalau nanti di mata kelas selanjutnya itu ada yang namanya energi dalam ya. Ada yang namanya pembuangan energi dalam atau energi dalam yang terbuang gitu. Energi dalam benda itu biasanya. Kenapa kok bisa hilang? Kan harusnya energi itu selalu kekal kan. Nah, kenapa kok hukum kekekalan energi tidak berlaku? Karena emang ada energi yang terbuang. Karena harga elastisitasnya itu tidak sama dengan 1. Tapi kalau di lenting sempurna ini kan karena 1, maka berlaku untuk hukum-hukum ini.
Nah, ini dengan demikian pada lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi mekanik. Nah, ini ada misal dua buah benda bola ya, berarti di sini massa A dan juga massa B, terus bergerak kecepatan V1, V2. Nah, setelah terjadi tumbukan itu berubah menjadi V1 aksen dan juga V2 aksen. Tapi V1 aksen ditambah V2 aksen di sini itu sama dengan V1 sama dengan V1 ditambah V2 di sini itu sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Kenapa? Karena emang nggak ada energi yang terbuang gitu di sini. Ini kalau masanya sama ya nanti. Kalau masanya beda ada perbandingan masanya. Kan energi mekanik itu energi potensial ditambah energi kinetik kan. Potensialnya kan nggak ada. Tinggal energi kinetik itu setengah mv kuadrat kan. Nah ini nanti pakainya udah diperbandingkan. Pokoknya energi mekaniknya itu kalau emang lenting sempurna itu terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Kalau yang hukum kekekalan momentum itu kan memang terjadi semuanya ya, baik di lenting sempurna, tidak lenting ataupun lenting sebagian. Nah, ini ada contohnya. Ada contoh dua buah bola. Yang pertama ada massa 1, terus dengan kecepatan V1, massa 2, kecepatan V2. Nah, misalnya kita analisis secara general ya, kalau misal massa jenisnya sama, kan ini yang bola biru, bola 2 itu kan lebih besar kan. Berarti untuk momentumnya, kalau misalnya kecepatannya sama, berarti momentum benda 2 di sini itu lebih besar dari momentum benda 1 kan. Kalau emang kita analisis secara, ya tanpa dasar lah, cuma dilihat dari gambar gini kan, dari visualnya, berarti momentum 2 itu lebih besar dari momentum pertama. Jadi kalau setelah benda pertama itu mengalami menumbuk, berarti kan nanti ada pertumbukan di sini ya. Nah, ada pertumbukan di sini. Ini ketika nggak usah ditulis lah. Ketika pertumbukan. Nah, setelah terjadinya penumbukan di sini Nah, di sini terjadi perubahan arah. Seperti yang di definisi momentum di awal tadi ya. Momentum itu kan definisinya sukar atau mudahnya suatu benda itu mengalami perubahan kecepatan. Baik itu dipercepat, diperlambat, atau malah negatif gitu. Berarti kan berlawanan arah. Nah, kalau dilihat di sini kalau memang terjadi kegagalan momentum, berarti energi mekaniknya itu sama. Kalau kita lihat, ini kan panjangnya sekitar segini ya, buat kecepatan dari V2. Terus setelah bertumbukan, karena memang bentuknya itu di awal gini ditumbuk, maka yang V kedua itu lebih cepat pasti nanti. Nah, ini kan ada lebih cepat. Tapi karena yang V1 benda 1 itu berbalik arahnya, maka secara nalarnya juga itu akan lebih lambat dengan pergerakan yang awal. Nah, ini kan ini lebih panjang, sedangkan ini lebih pendek kan. Tapi kalau dijumlah dengan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, ini ditambah ini, kalau emang ini lenting sempurna ya, itu ditambah itu sama dengan ini ditambah ini. Kalau emang terjadi hukum kekekalan energi mekanik. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi momentumnya juga kekal, kecepatannya juga kekal. Nah, ini terjadi tumbukan dua benda. Momentum awal ini M1V1, M2V2, terus energi kinetik juga. Ini kan harusnya ada setengah MV kuadrat ya. Tapi karena sama-sama setengah persamaannya setengah semua bisa dicoret. Terus momentum total kedua benda itu setelah tumbukan, nah ini setelah tumbukan pakai yang V aksen, tapi tetap dengan kecepatannya masing-masing. Terus ada total kinetik, ya tenaga kinetik total setelah tumbukan. Nah ini ada yang setelah tumbukan, jadi kan ini yang sebelum tumbukan ya yang di awal ini.
terus ada yang setelah tumbukan. Makanya yang V aksen, V1 aksen, V2 aksen. Next ini ada hukum kekekalan momentumnya. Nah, dari P awal yang didapat dan juga P akhir yang didapat kan karena bersifat kekal, berarti kan sama ya. Itu nanti ukurannya itu sama gitu, atau angka yang dihasilkan itu sama hasilnya. Maka bisa dibuat persamaan kayak gini, ini yang P awal, ini yang momentum akhir, terus bisa juga kita rubah bentuknya dengan kondisi bentuk kayak gini. Ini kan berarti untuk V1 aksen di sini enggak langsung semua ini. Nah, untuk ini itu pindah ke kiri, sedangkan untuk yang ini itu pindah ke kanan. Bahkan jadinya M1 V1 per V1 min V1 aksen kan kayak gitu. Bentuknya kayak gini nanti. Ini sebenarnya sama-sama aja di. Terus ada yang hukum kekekalan energi kinetik karena emang kan energi mekanik sebenarnya. Kekekalan energi mekanik, tapi karena hukum energi potensialnya itu nol, kan dianggap bendanya itu tidak memiliki ketinggian ya, ataupun memiliki energi potensial pun ukurannya pasti sama karena ketinggiannya sama gitu. Nah, untuk energi mekanik karena cuma sisa energi kinetik, berarti yang di sini kita hitung energi kinetik ya. Ada hukum kekekalan energi mekanik, pakainya energi kinetik. Nah, terus tinggal kita masukkan sama kayak tadi, ini energi kinetik awal, lalu ada energi kinetik akhir, ini. Nah, bisa ditulis lagi kayak ini. Bentuk konsepnya sama kayak tadi, yang di kiri dipindah ke kanan, yang di kanan dipindah ke di kiri, disamain sama sesuai sama M1, M2-nya. Nah, ini kan M1, V1, V1 aksen, terus ini bisa pindah ke kiri. Tuh. Dari dua persamaan dalam kotak merah, nah ini ada persamaan energi kinetik dan juga persamaan energi momentum didapatkan V1 plus V1 aksen sama dengan V2 plus V2 aksen seperti yang aku tulis di awal tadi ya. Kan kayak gitu. Itu nanti hasilnya sama. Atau kayak gini, itu juga konsepnya sama. Secara umum perbandingannya, nah ini kayak gini. Ini sebenarnya teori-teori aja sih. Nanti kalau udah diperhitungan yang kepake cuma yang kekekalan momentum, kekekalan energi, terus yang konsep-konsep harga elastisitas gitu biasanya. Nah, selain ada lenting sempurna, ada juga namanya lenting sebagian. Kalau lenting sebagian seperti yang aku bahas kelas di awal tadi, kalau lenting sempurna kan harga elastisitasannya itu sama dengan satu kan. Sedangkan kalau lenting sebagian itu harga elastisitasannya itu dari 0 sampai 1. Tapi 0 sama 1 ini nggak termasuk ya. Soalnya kalau 0 berarti dia tidak elastis sama sekali, kalau 1 berarti elastisitas sempurna gitu. Nah, karena emang di sini ada harga elastisitasnya itu koma kan, 0 dari 1 kan pasti koma kan hasilnya, ada koma-koma gitu, bla bla bla. Nah pasti karena itu kurang dari 2, lebih dari 1, kurang dari 1 lebih dari 0, maka untuk hasil kali kecepatannya itu pasti akan berkurang kan, jika dikali dengan harga elastisitas. Misal kecepatan awalnya itu 50, terus dikali dengan harga elastisitasnya itu 0 sampai 1 ya, misal kita ambil 0,4 gitu. Nah ini kan pasti lebih kecil dari 50, hasilnya itu 20 kan. Nah, karena terjadi tumbukan lenting sebagian, maka ada energi yang terbuang di situ. Kayak gitu. Nanti di semester selanjutnya kayaknya nanti kalian bahas mengenai energi dalam ya, ada pembuangan energi dalam, ada energi dalam yang tersisa. Itulah intinya. Untuk yang lenting sebagian. Nah, ini contohnya untuk lenting sebagian. Ini nggak bisa diputar ya. Ya udah nggak usah. Nah, karena hukum di lenting sebagian itu ada pembuangan energi dalam atau energi mekaniknya itu tidak kekal kan, maka
tidak berlaku kekekalan energi mekanik dengan alasan koefisien restitusi atau nilai elastisitas itu bernilai di antara 0 sampai 1, tapi 0 sama 1-nya nggak termasuk. Hukum kekekalan momentum tetap berlaku di situ. Karena kalau momentum nggak ada hubungannya sama kecepatan ya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya sama energi ya, kalau momentum untuk perhitungannya. Terus di sini ada tumbukan tidak lenting sama sekali. Itu berarti untuk E-nya itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain, benda itu melekatnya nanti. Nah, ini ada kata kuncinya melekat. Bisa kalian highlight nanti. Untuk kata kuncinya, kalau tidak lenting sama sekali, maka bendanya itu melekat. Misal ada dua benda gini, yang satu nabrak. Nah, yang setelah bertabrakan, itu dua bendanya itu nempel. Jadi satu. Entah yang satu yang mendorong atau yang satu yang menarik, atau gimana. Konsepnya itu lihat di penerapannya nanti. Pokoknya bendanya itu menempel setelah tumbukan terjadi. Nah, di tumbukan tidak lenting juga karena koefisien sama dengan 0, maka untuk hukum kekekalan energi kinetik juga tidak berlaku ya di sini. Cuma hanya berlaku untuk hukum kekekalan momentum. Di sini tetap berlaku di ketiganya untuk hukum kekekalan momentum. Karena bendanya itu menyatu setelah pertumbukan, berarti kan untuk V1 aksen sama V2 aksen itu sama ya, karena sama-sama berarah gitu. Biasanya agar lebih mempermudah, karena emang itu menyatu, dianggap salah satu aja disamain, pakai V aksen gitu. Gak usah pakai 1, 2. Terus, nah ini dari hukum kekekalan momentum ini, kan awalnya ada V1 sama V2. Tapi ternyata setelah tumbukan, V1 aksen sama V2 aksen itu menyatu, tinggal cuma V aksen aja gitu. Berarti untuk hukum kekekalan momentum bisa kalian ganti menjadi kayak gini. Bener konsepnya ya sama kayak tadi sih itu. Itu. Nah, ini ada percobaan yang paling umum dikerjakan, yang paling umum digunakan untuk salah satu contoh itu ya tumbukan sama sekali ya, tidak lenting sama sekali. Biasanya itu ada uji penembakan bandul balistik. Itu sebenarnya tujuan awalnya untuk mencari tahu kecepatan dari peluru yang ditembakkan atau kecepatan dari balistiknya ini yang ditembakkan. Ini kan ada bandul di sini, terus ditembak dengan suatu peluru. Kalau mau menghitung kecepatan dari pelurunya, itu ditembakkan ke arah bandul yang bisa menyimpan pelurunya nanti ya. Nah, kalau kayak gini kan nanti pelurunya akan masuk ke dalam kan, masuk ke dalam bandul. Oh iya, nanti kalau aku ngajarnya kecepatan atau kalian ada yang dibingungin, langsung on mic atau langsung raise hand itu nggak apa-apa ya. Atau kalau mungkin agak kurang jelas waktu jelasnya juga, bisa kalian raise hand, bisa kalian chat juga kalau mau chat, terserah. Nah, aku lanjut untuk yang ini tadi ya, untuk bandul dan balistik ya. Penerapan paling umum digunakan untuk perhitungan tidak lenting sama sekali, itu pakainya bandul balistik. Konsepnya itu ada bandul di sini, ditembak dengan suatu peluru balistik, berarti kan di sini ada V0 ya, atau kalau enggak V1 aja. Ada V1, terus di sini ada V2, tapi V2-nya itu kan 0, karena bandulnya awalnya diam. Terus setelah bandulnya itu ditembakkan, berarti kan bandulnya itu masuk ke dalam, ketika balistiknya itu ditembakkan, maka balistiknya kan masuk ke menyatu ke bandulnya ya. Berarti di sini tinggal ada V aksen aja gitu, udah nggak ada 1, 2. V aksen berapa gitu nanti. Nah, dengan konsepan kayak gini kan udah bisa diketahui nanti satunya itu berapa. Biasanya konsepnya emang kalau pakai bandul balistik
yang disuruh cari tahu kecepatan V1 awal. Nanti gimana Mas cara cari taunya? Kurang lebih kayak gini. Nanti kan ini kalian cari tahu untuk kekekalan momentum kan. Ada massa peluru dikali dengan kecepatan peluru ditambah massa bandul dikali kecepatan bandul. Tapi karena ini 0, langsung kalian coret nggak apa-apa. Tinggal massa peluru plus bandul dikali dengan kecepatannya. Ya V aksen. Nah, itu konsepnya. Bentar. Nah, nanti kan bisa ditulis kayak gini. VP sama dengan massa peluru plus bandul dikali V1, V aksen. V akhir nanti ya. Nah, kadang juga karena kita susah untuk mencari tahu kecepatan di sini, itu pakainya konsep energi mekanik. Kan ada energi mekanik itu energi kinetik plus energi potensial. Nah, karena ini energi kinetiknya itu nanti kan kalau dari sini, ini kalau aku misalkan sesaat setelah bandul ditembakkan, balistik ditembakkan dan masuk ke bandul, itu kan pasti bandul mengalami punya kecepatan kan, bandul plus balistiknya itu, bandul plus balistiknya itu kan ada kecepatan kan di situ. Terus di situ ada suatu energi mekanik, tapi isinya cuma energi kinetik aja, energi potensialnya kan masih 0. Terus nanti bandulnya itu bergerak dengan ketinggian H. Nah, ini ada ketinggian H. Setelah diam nanti di titik tertinggi, itu kan berarti kalau di sini itu berarti kan energi kinetik ada beberapa, ada energi kinetiknya, tapi untuk energi potensial itu 0 kan. Tapi kalau di titik tertinggi ini energi potensialnya itu ada beberapa, tapi energi kinetiknya itu sudah 0 karena V-nya kan udah berhenti. Nah, biasanya kalau mempermudah perhitungan itu emang yang digunakan alat bantunya itu pakai energi potensial gitu, karena energi kinetiknya itu udah 0 kan, tinggal nanti diukur ketinggiannya. Rumus energi potensial kan MGH ya kan, G-nya udah diketahui, masanya juga udah diketahui. Masanya kan ini P plus B, peluru plus bandulnya dikali ketinggian hanya aja, hanya kan nanti yang diukur gitu untuk konsep bandul balistik. Nanti kayaknya di akhir ada contoh soal juga sih untuk bandul balistik. Nah, ini ada. Oh, enggak. Ini rumus-rumusnya ya. Nah, ini kan seperti yang aku tulis tadi. Di sini cuma ditulis massa yang peluru ya. Langsung ditulis massa peluru karena kan untuk yang momentumnya bandul itu 0 kan. V-nya itu awalnya diam kan. Bandulnya diam. Langsung ditulis gini aja. Yang tadi sempat aku coret ya. Konsepnya ini langsung ditulis rumusnya. Tapi tadi aku jelasin dulu biar kalian tahu juga kenapa kok tiba-tiba ini konsepnya kayak gini gitu. Biar kalian tahu alurnya lah. Nah, yang di sini kan juga ada massa peluru ditambah massa bandul kan di sini. Dikali V-nya V akhir. Karena V-nya itu sama berarti kan langsung dijumlah aja untuk massanya gitu. Konsepnya hampir sama. Konsepnya sama seperti yang aku jelasin sebelumnya barusan tadi itu. Energi sistem akan berubah menjadi, nah ini yang aku jelaskan tadi, energi sistem akan berubah menjadi energi potensial peluru karena awalnya itu energi kinetik yang setelah ditembakkan balistiknya, terus kan akan berubah menjadi energi potensial sampai ke puncak ayunannya itu peluru sama bandulnya itu kan udah gabung peluru sama bandul sampai ke ayunan tertinggi, maka nanti nah konsepnya ini akan berubah menjadi gaya potensial, energi potensial ya. Ini kan setengah mv kuadrat. Itu untuk energi kinetik kan. Ini nanti akan berubah menjadi energi potensial, jadinya M ya masanya pakai yang gabungan tadi. Nah, atau bisa dipersingkat rumusnya kayak gini. Ini kan N sama M bisa dicoret,
tinggal setengahnya pindah ke kanan, jadi 2GH, terus tadi kan masih kuadrat ya, berarti di akar 2GH. Konsepnya kayak gitu. Ini biar kalian, biar searah lah, buat nalarnya itu masih nyambung dari sebelumnya tadi. Nggak kok bingung, nah ini kok tiba-tiba rumusnya cuma gini tak mas? Jadi biar kalian tahu juga, kenapa kok bisa-bisa, kenapa kok tiba-tiba ada rumus kayak gini gitu. Ada rumus-rumus kayak gini. Terus jika persamaan dalam kotak kuning digabung, nah ini kan V-nya di sini itu bisa diganti dengan V yang udah dirumuskan barusan itu. Berarti untuk V awal, nah ini kan emang tujuan konsepnya itu kita cari tahu untuk V awal kan. Nah ini kita dapatkan rumus cepatnya itu V awal peluru itu massa peluru ditambah massa bandul dibagi massa peluru. Bentar, kira-kira penku nggak kelihatan. Teman. V akhir, V peluru awal itu didapatkan dengan penjumlahan massa bandul plus massa peluru dibagi massa peluru dibagi akar dikali akar 2 G-nya 10 hanya ketinggian yang didapatkan tadi yang setelah diukur. Itu untuk cara cepatnya kayak gini, rumus cepatnya kayak gini. Dapatnya dari mana ya? Dapat dari yang udah kita bahas barusan tadi. Kok bisa tiba-tiba dapat rumus kayak gitu? Jadi kan biar kalian istilahnya tahu gambaran lah. Terus setelah selain tumbukan yang satu dimensi, tadi kan sebelum-sebelumnya kita bahasnya cuma satu dimensi ya, cuma tumbukan berarti nanti arahnya berbalikan arah gitu kan, masih dalam satu garis linear. Nah di sini ada juga yang tumbukannya itu udah lebih dari satu dimensi, ada yang ke arah atas sama ke arah bawah, kan ada yang lebih dari 2 dimensi kan, udah membentuk sudut di situ. Biasanya yang paling umum itu penerapannya di bola biliar, di bola biliar. Ya mungkin yang putra-putra itu sering main bola biliar kan, kalau kalian tembakkan bola putihnya terus mengenai bola yang dituju itu kan biasanya membentuk sudut kan ya, ya kan biasanya membentuk sudut. Nah di situ konsepnya itu di situ bisa kita hitung arah yang kira-kira arahnya itu kemana, kecepatannya itu seberapa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini konsepnya. Jika tumbukan bersifat elastis, maka kayak gini. Ini kalau elastis sama dengan 0 tadi ya. Sama dengan 0 sama dengan 1. Tapi kalau elastis sama dengan 0, maka di sini ada pembuangan energi gitu di sini. Energi yang terbuang. Nah, ini sempat aku bahas kelas tadi ya. Ada energi dalam yang terbuang. Dari energi yang awal itu kan masih utuh, terus setelah tumbukan dihasilkan energi tumbukan pertama, ada energi benda pertama, benda kedua, terus juga ada energi yang terbuang di sini gitu. Nah, ini udah lumayan paham lah ya untuk energi yang terbuang tadi. Untuk konsep yang inelastis atau yang tumbukan tidak lenting atau lenting sebagian tadi, konsepnya di sini. Ada E di sini, energi dalam. Nah, ini ada contoh soal, kita bahas aja. Ini nggak ada pembahasan ya berarti. Oh iya, nggak ada pembahasan kan. Ada contoh soal di sini. Bola biliar dengan kecepatan 30 meter per sekon. Menumbuk bola biliar 2 yang diam. Nah, masanya sama. Berarti untuk massa 1 sama dengan massa 2. Biasanya kita anggap M gitu aja. Atau kalau enggak, kita anggap 1. Kalau emang sama. Terus V1, V benda 1 itu 30 meter per sekon. Terus, nah bola 1 bergerak menyimpang. Berarti nanti dari arah linear gini, itu setelah bertumbukan maka bola yang ke satu akan ke arah 30 derajat gitu, atau mau ke bawah juga nggak apa-apa, pokoknya 30 derajat ya. Setelah bertumbukan itu membentuk 30 derajat kan di sini, menyimpang 30 derajat. Duh, jangan. Terus carilah, nah ini yang dicari tahu kecepatan masing-masing bola, berarti ada bola 1 yang awalnya menumbuk terus belok 30 derajat, sama kecepatan bola 2 yang awalnya itu diam, dan arah gerak bola. Nah, ini yang
konsep yang harus kalian pegang kalau bentuknya itu bola biliar tadi ya, ada bola diem terus ditumbuk, ada benda. Nah ini tadi kan di sini bentuknya 30 derajat kan. Untuk yang bola satu itu pasti membentuk 90 derajat di sini. Konsepnya itu mungkin dari ini yang putra-putra biasanya. Ada yang pernah main buka aplikasi atau ada yang pernah punya aplikasi 8 balkul nggak? Kalau pernah itu kan kalau ya aku konsepnya di situ sih aku baru ngehnya juga. Itu kalian kalau ngarahin panahnya ke sebuah bola itu nanti kan di situ ada arah panahnya ke sana ya buat arah yang bola. Terus ada arah pantulan bolanya juga. Nah, yang sudut yang dihasilkan itu udah pasti 90 derajat gitu. Kalian mau putar-putar ke gimana pun arahnya, kalau mau putar-putar itu pasti sudut yang dihasilkan dari bola satu sama bola dua itu menghasilkan sudut 90 derajat. Tuh, itu konsepnya. Coba aku belakang di sini ada gambar tadi. Nah, ini biar kalian lebih tahu gambarannya. Kan di sini awalnya ada benda diam kan. Bola biru berarti ya di sini. Makanya bola biru. Nah, ada bola biru awalnya diam di sini. Terus ditumbuk dengan bola merah dari kiri. Ditumbuk dengan bola merah dari kiri ini. Nanti sudut yang dihasilkan dari hasil penumbukan itu udah pasti 90 derajat gitu. Ini udah pasti 90 derajat. Jadi kalau yang theta awal tadi itu 30, berarti yang di sini itu sisanya 60 ya. Terus kalau kayak gini tinggal kalian breakdown konsepnya sama kayak vektor atau sama kayak kesetimbangan benda tegar juga. Tinggal kalian pakai sumbu X sama pakai sumbu Y nanti. Breakdown dari searah sumbu X dulu ya. Berarti yang searah sumbu X pakai yang merah aja biar kelihatan. Ada sumbu X di sini. Kita tinjau dari sumbu X dulu. Berarti kan ada benda satu ya. Ada massa 1 dikali V1 itu karena yang benda kedua diam, nggak usah dituliskan. Terus setelahnya itu menghasilkan massa 1 dikali V1 aksen dikali cos 30 ya, yang benda satu. Benda satu kan yang atas, 30. Ditambah massa 2 V2 aksen cos 60. Nah, ini konsepnya kayak gini. Terus yang perlu di-highlight juga, tadi kan masanya itu sama semua ya. Massa 1 itu sama-sama massa 2. Atau dianggap massa, atau dianggap 1. Bisa dianggap 1 juga. Nah, kayak gitu tinggal kalian coret aja buat masanya. Sisanya kayak gini berarti. V1 sama dengan V1 aksen. Cos 30 itu setengah ya. Cos 30 itu setengah akar 2 ditambah V2 aksen dikali setengah. Nah, konsepnya kayak gini. Kayak gitu konsep. Ini yang kita tinjau dari sumbu X ya. Terus juga bisa kalian tinjau dari sumbu Y. Nanti konsepnya sama. Bakal didapatkan jawabannya nanti. Oke, nggak aku bahas terlalu dalam karena emang materi impuls momentum ini sifatnya itu tambahan ya di UTS. Oke, kurang lebih biar kalian tahu lah contoh-contoh penerapannya juga. Nah, ini juga ada contoh-contoh soal di sini. Nah, ini ada contoh-contoh soal. Ya kan, contoh-contoh soal. Udah ada pembahasannya juga. Nah, ini ada tumbukan kereta yang awalnya itu dia diam. Ini kan V2-nya itu 0, ada V1 di sini. Tapi setelah tumbukan ini berarti itu ya tidak elastis sama sekali ya berarti tidak elastis sama sekali berarti di sini keretanya tuh menyatu gitu atau kalau dalam istilah kita itu kereta yang belakang itu mendorong kereta depan gitu. Setelah tumbukan kereta depan itu tidak nggak sampai
laju dulu ke depan, tapi udah langsung kedorong gitu, sifat bentuknya langsung kedorong. Nyampe pertumbukan yang mental, mental istilahnya. Ya gitulah. Nyampe setelah ditumbuk nggak nyampe ke depan gini, tapi setelah ditumbuk langsung linear maju, mendorong gitu bentuknya. Berarti kan nanti ada V-aksen yang sama ya. Untuk kan sama dengan V2 sama dengan V-aksennya nanti. Nah ini nanti. Coba kita lihat pembahasannya. Nah kan kedua gerbong menyatu dengan kecepatan sama, misal V. Nah ini karena V-nya sama, maka masa kedua gerbong tinggal dijumlah. Nah ini udah ketemu V-nya, V akhir berarti. Kayak gitu. Terus ada konsep. Nah ini ada contoh soal bandul balistik ya. Seperti kayak tadi konsepnya. Ada massa peluru, ada kecepatan peluru, ada massa benda atau bandul, ada kecepatan bandul sama dengan 0. Terus nanti, nah ini kan ada massa peluru plus massa bandul. Nah, yang dihitung tadi karena energi kinetik berubah menjadi energi potensial, tinggal dihitung ketingginya di sini. Tadi kan udah ada cara cepatnya juga ya, rumus kecepatan tadi. V sama dengan massa, masih ingat ya? Massa plus massa per massa akar 2 G kalau nggak salah. Nah ini, kalau nggak salah ini rumusnya. Nanti kalian cek di slide sebelumnya tadi. Ini PPT dari Ibu Dwi kalau nggak salah. Ya, dari Ibu Dwi. Nah ini ada hukum kekekalan momentum, penyelesaiannya sama kayak tadi. Nah ini udah. Untuk impuls momentum kurang lebih kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut pembahasan ke latihan soal ini ya. Aku sempat dapat latihan soal dulu. Ini yang tahun lalu dikasih latihan soalnya gitu. Ada yang mau ditanyain dulu yang impuls momentum tadi? Itu cuma jaga-jaga sih biar barangkali keluar. Nyoba soalnya dulu aja mungkin. Oke. Kita bahas soal-soal dulu ya. Untuk materi-materi yang keluar di UTS masih ingat kan? Ada 6 poin. Ada 5 poin plus impuls tadi kalau masuk berarti ada 6 poin. Satu ada vektor, 2 ada kesetimbangan, 3 ada kinematika, 4 ada hukum Newton, 5 ada daya energi. Nah ini aku sempat dapat latihan soal. Ini untuk nomor 1 ini kan buat kesetimbangan ya. Buat yang kesetimbangan. Nanti aku kirim filenya ini. Nah ini ada dua buah benda beban 100 lb. Nah ini kadang juga mengecoh untuk kalian pengerjaan di UTS di soal-soal ada satuan-satuan yang kayak jarang banget kalian jumpai gitu. Biasanya itu kayak horsepower atau ini juga lb atau di jarak ada yang biasanya keluar kaki terus apalagi ya yang ada beberapa satuan-satuan yang tidak lazim digunakan gitu. Tapi untuk perhitungan tetap kalian harus mengubah ke satuan internasionalnya. Kalau jarak berarti ke meter, kalau kecepatan berarti ke meter per sekon, kalau beban berarti ke kilogram, kalau massa berarti ke newton gitu kan. Nah ini ada 2 buah beban 100 lb harus kita konversi dulu ya, berarti ada 100
LB atau 100 pound itu, bentar aku juga nggak hafal sih konversinya. Empat 45,3 ya. LB ke kilogram. LB, bentar. Oh ini 45,4 kilogram. Nah ini untuk 100 LB ya. Digantung menggunakan kawat dan ditumbuh dengan 2 katrol kayak gini. Untuk menyeimbangkan sistem tersebut diletakkan sebuah benda. Nah, ini ada benda W. Nah kata kuncinya ini ada menyeimbangkan. Berarti kan di sini itu sudah bendanya itu sudah diam gitu, udah setimbang, nggak ada perubahan apapun lagi gitu. Ya udah diem, udah setimbang. Nah, di sini ada tips mengerjakannya juga. Pertama, uraikan komponen gaya pada kawat. Diuraikan searah sumbu X sama searah sumbu Y, sama kayak yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Terus hitung resultan gaya ya. Coba kita hitung pakai konsep yang udah sempat kita pelajari di sebelumnya kan. Nah, ini kan kalau di misal yang kanan itu kita ambilnya itu T1, T2, T yang kiri aja dulu. Dari ini ada T1, terus yang di kanan ada T2, berarti kan yang di searah sumbu X ini ada T1 cos ya berarti. Nah, ini kan sudutnya belum diberitahu, tapi kan di sini udah dikasih tahu panjangnya kan. Ini ada panjang 4, terus ada panjang 3 sama panjang 5. Masih ingat yang itu nggak? Aku dulu singkatannya itu demi sami desa itu. Sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, tan itu depan per samping. Nah, itu kan kalau kita pakai yang sudut ini, berarti kan pakainya cos ya. Cos itu samping per miring ya. Sampingnya itu di sini ada 3, miringnya ada 5. Berarti ada 3/5 di sini. Yang di sini juga sama. Ada, oh ini tadi T2 ya, sorry T2. Ada 3/5 T1. Terus yang ke atas ini ada, kalau kita pakai yang di sini berarti kan cos juga ya. Cos itu samping per miring berarti 4/5. Ada 4/5 T2 sama ada 4/5 T1 yang ke atas kan di jumlah nanti. Nah, kalau kita breakdown dari arah sumbu X dulu, di sini misal dari sumbu X, sigma Fx itu sama dengan 0. Yang ada di X kan ini ya 3/5 T1 sama 3/5 T2. Tapi karena arahnya berbalikan, berarti yang satu min tadi. 3/5 T1 min 3/5 T2 sama dengan 0. 3/5 T1 sama dengan 3/5 T2. Coret. T1 sama dengan T2. Ya udah kalau gitu berarti. Ya udah berarti. Ya udah berarti T1 sama. Ya emang sama sih ini. Kan sama-sama 100 LB kan. Oh ya, T1 itu kan masa kali gravitasi ya, M kali G ya. Masanya itu 454 dikali 10 berarti 454 Newton nanti. Nah, tinggal kita breakdown yang searah sumbu Y kalau gitu. Sigma FY yang searah sumbu Y kan ada 4/5 T1 plus 4/5 T2 min M kali min W. Tadi kan istilahnya W ya di sini pakainya. Benda itu. Min W sama dengan 0. Ini sama-sama 4/5, T-nya juga sama. Tinggal 2 kali gini aja. 4/5 T1 atau T aja gitu, sama aja kan. Sama dengan W. Terus ini berarti T-nya itu udah dikasih tahu ya tadi. Nah ini kan T-nya 454 tadi ya. Berarti 2 dikali 4/5 dikali 454. Nah ini sama dengan W.
454 dikali 4 dikali 2 dikali bagi 5. W-nya itu W-nya itu 726,4 Newton. Nah, tapi kalau mau dikasih mau dicari M-nya berarti kan M itu W per G ya. Tadi kan W itu M kali G. Berarti ini ada 726,4 per 10 berarti 72,64 kilogram. Nah, ini ada perlu dibutuhkan benda 72,64 kilogram untuk menyeimbangkan kedua beban itu. Kurang lebih kayak gitu. Ini konsepnya pakai kesetimbangan benda tegar ya. Mungkin gitu. Dari nomor 1 ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin dari yang nomor 1 sebelum kita lanjut ke nomor 2, atau mau didiskusiin, atau kalian ada soal-soal juga yang sejenis mau kita bahas dulu, mungkin santai aja, enaknya gimana, lanjut atau gimana? Lanjut aja nggak apa, Mas? Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke materi nomor 2 ya. Ini aku hapus dulu. Lanjut soal nomor 2. Nah, ini yang seperti aku jelaskan di sebelumnya juga, kurang lebih kalau kalian di UTS itu kan soalnya ada yang pasti keluar yang perhitungan, terus pasti keluar juga untuk yang materi ya, bukan materi teori, pasti keluar yang teori juga. Nah, kalau dilihat dari keenam materi kalian itu, 5 plus impuls itu tadi kan, kalau dilihat dari keenam materi kalian itu yang paling berkemungkinan untuk keluar teori, itu yang materi hukum Newton ya. Di sini ada materi hukum Newton. Di tahun-tahun sebelumnya juga rata-rata itu yang materi hukum Newton keluarnya ya teori, bukan keluar perhitungan sih. Jarang banget keluar perhitungan. Paling umum memang keluar teori. Nah, nanti kurang lebih yang akan keluar kayak gini soalnya. Paparkan tentang hukum Newton 1, 2, 3, berilah contoh aplikasi, atau kalau enggak disuruh cari tahu untuk hipotesisnya, atau untuk metode-metodenya. Nah, untuk tipsnya, ini tips pengerjaannya itu paparkan dulu tentang hukum Newtonnya, kalau bisa ditambahin teori-teori, metode sama hipotesis. Itu untuk yang teorinya itu ada di PPT-ku kemarin ya, kan di PPT-ku udah ada. Bentar aku bukain ada. Nah, yang PPT pertemuan pertama kemarin itu udah ada mengenai materi-materi hukum Newton kan. Ada rumus-rumusnya juga. Mana. Nah, ini ada hukum Newton. Nah, ini kan. Kalau hukum Newton 1 itu dia sigma F sama dengan 0. Konsepnya itu kesetimbangan berarti. Tahu benda itu akan cenderung diam gini. Nah, kata kuncinya itu kalau di hukum Newton 1. Kalau hukum Newton 2 itu gaya didapatkan dari perkalian antara massa dengan percepatannya. Itu untuk hukum Newton 2. Kalau hukum Newton 3 itu aksi reaksi ya, berarti setiap gaya aksi F aksi itu akan menghasilkan gaya F reaksi yang berlawanan arah. Itu biasanya. Konsep-konsepnya kayak gitu. Untuk teorinya kan ini yang udah didefinisiin itu. Kalau yang hukum Newton itu bisa kalian browsing, itu banyak sih. Kalau Newton materi-materi, contoh-contoh hipotesisnya yang dipakai di hukum Newton 1, 2, 3. Biasanya kayak gitu. Nah,
tipsnya lagi, kalau kalian disuruh cari tahu untuk contoh aplikasi, kalau bisa kalian cari tahunya itu yang masih berhubungan pada dunia industri ya. Yang di pertemuan kemarin kan udah sempat aku contohkan kan, untuk yang udah pertama, untuk yang hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, hukum Newton ketiga, itu nanti kalian browsing juga contoh-contohnya banyak banget untuk hukum-hukum Newton. Contoh-contoh yang relevan dengan teknik industri itu banyak banget. Bisa kalian browsing-browsing. Nanti kalau emang kayak nggak nemu, kalian chat aja ke aku. Nanti aku bantuin cariin, browsingin, atau aku cariin dari buku-buku pedoman kalau ada. Tapi seenggaknya itu, seingatku banyak banget kok contoh-contoh yang di Google untuk penerapan-penerapannya itu. Beberapa kan udah sempat aku contohkan di pertemuan itu. Untuk contoh-contoh penerapan pada dunia industri ya. Kurang lebih kayak gitu untuk hukum Newton. Soalnya pasti ada teori sih emang di salah satu nomor. Nah, yang paling berkemungkinan keluar teori itu ya emang yang soal Newton ini, hukum Newton gitu. Untuk hukum Newton kurang lebih kayak gitu cara pengerjaannya. Ada yang mau ditanyain dulu untuk hukum Newton? Belum ada, Mas. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjut ke contoh yang nomor 3 ini ya. Ini ada contoh soal untuk kinematika partikel. Di materi kinematika partikel. Kemarin yang GLB, GLBB, terus gerak parabola sama gerak melingkar ya, gerak sentripetal itu. Di sini contoh soalnya kayak gini. Nah, ini nomor 3. Sebuah mobil bergerak sepanjang garis lurus dengan kelajuan konstan 60 km per jam selama 16 menit. Nah, ini dari sini udah sempat ada, aku ke-trigger, ada ada satuan-satuan yang beda ya di sini. Yang satu pakai kilometer per jam, yang satu pakai menit. Itu kalian harus samakan dulu nanti itunya apa satuannya. Misal 60 km per jam ya. Berarti 60 km kan 60.000 ya kilometer. Dibagi 1 jam itu 3.600 menit. 3.600 ini dicoret 366 100 di 6 50 per 3 ya. Berarti 16,7 meter per sekon. 16,7 meter per sekon. Itu untuk kecepatan awal. Terus selama 15 menit 15 menit berarti 15 menit itu 15 kali 60 ya berarti untuk sekonnya. 15 kali 6 900 ya berarti. 900 sekon. Nah, ini nanti kalian harus bentuk-bentuk kayak gini sesuai dengan satuan internasional. Kemudian mobil direm selama 20 sekon sehingga kelajuannya menjadi 25 km per jam. Nah, ini 25 sekon udah sesuai. Yang ini belum 25 km per jam. Berarti 25 km per jam sama dengan 25.000 dibagi 3600. Coret-coret. Nah, ini jelek kayak angkanya. 25 bagi 36 ini jelek ini. 250 dibagi 36. Nah, kan jelek. 6,9 meter per sekon. Nah, terus selanjutnya mobil meneruskan perjalanan kembali dengan kecepatan konstan selama 10 menit. Berarti kecepatannya itu pakai yang 25 ya. Berarti kecepatan terakhir kan 25. Setelah direm itu kecepatannya menjadi 25. Akan melaju dengan kecepatan 25 tersebut konstan pakai 25, terus gak ada penambahan atau pengurangan selama 10 menit. 10 menit ini kita konversi juga sama dengan 10 kali 60 sekon ya, berarti 600 sekon. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ini kan campuran antara GLB sama GLBB. Yang lebih mudah
pengerjaannya itu biasanya kita gambar aja. Ini, slide. Nah, ada grafiknya. Ada grafik, ada barnya lah. Ini untuk area 1, ini untuk area 2, ini untuk area 3. Ya kan, 3 area kan. Kenapa Mas kok bisa menentukan 3 area kan? Tadi ada yang pertama, area pertama itu GLB, gerak lurus beraturan dengan kecepatan 60 selama 15 menit. Terus ada pengereman, berarti itu ada GLBB dengan percepatan negatif, dengan A-nya itu negatif. Terus mobil meneruskan perjalanan dengan kecepatan konstan selama 10 menit, berarti ini GLB lagi ya. Sebentar, azan, sorry. Nanti aku mute dulu ya, azan sana. Oke, aku lanjut ya. Ini tadi kan tadi sampai yang kenapa kok dibagi tiga bagian ya. Ada bagian 1, bagian 2, sama bagian 3. Itu cara gampangnya kita analisis saja. Ada berapa jenis sih dari soal tersebut gitu. Ini kan tadi ada 60 kecepatan konstan, 60 km per jam dengan kecepatan konstan. Terus ada pengereman, berarti kan ada GLBB diperlambat. Terus ada dilanjutkan lagi dengan kecepatan konstan selama 10 menit ya. Berarti itu ada GLB lagi setelah aku bisa jalan gitu. Ini ada GLB, ini ada GLBB, terus ada GLB lagi. Nah, tinggal kalian breakdown aja. Di sini ada V1 itu tadi dapatnya 16,7 ya. Jangan sampai salah juga, malah pakai 60 km per jam, kan udah kita konversi tadi.
16,7 meter per sekon. Terus ada T berarti ya, waktu. T1 itu 900 sekon. Terus, nah ini ada V3 itu V3, 6,9 ya, 6,9 meter per sekon. Terus ada T3 itu 600 ya. Terus ini ada T2 itu 20 sekon. Nah, untuk yang di V2 ini kan karena ada terjadi perlambatan kan. Jadi itu nggak usah nggak ada V2-nya di sini. V-nya itu penurunan gitu nanti di area kedua. Gambar grafik itu biasanya bentuknya kayak gini. Seret. Nah, ini sampai situ turun. Terus ini konstan lagi. Itu sih. Turun konstan lagi. Nah, bentuknya kayak gini. Bentuk grafiknya kayak gini. Nah, langsung aja kita hitung ya. Untuk yang A ini kan disuruh cari tahu perpindahan total untuk perjalanan selama 25 menit 20 sekon tersebut. Berarti total dari ketiga semua ini ya. Kan ini yang satu itu 15 menit, yang ini 10 menit berarti 25 menit ditambah yang pengereman tadi 20 detik berarti lengkap ya. 25 menit 20 detik. Langsung aja kita hitung untuk yang pertama itu kan ini aja. A S1 itu kan meter per kecepatan dikali waktu ya. Kecepatannya itu udah kita tuliskan di sini sebelumnya 16,7 dikali 900 kalkulator. 16,7 dikali 900 ada 15.030 meter ya berarti kalau S. Terus ada S2 ini kita hitung S3-nya dulu aja. Ini ada V1 ya, ada V3 V1 dikali T3 sama dengan kecepatannya itu 6,9 dikali 600. 6,9 dikali 600 4140 meter. Terus ada S2. Nah, ini kan kita percepatannya belum tahu A-nya. Terus nggak ada kecepatannya juga. Itu karena perlambatannya itu turun secara konstan. Itu biasanya kalian cari tahu karena kan ini kita udah tahu kecepatan sebelum direm sama kecepatan setelah direm ya. Sebenarnya itu. Nah, itu biasanya tinggal dicari tahu untuk rata-ratanya aja. Itu. Cara cari rata-rata kan tinggal V sebelum direm ditambah V setelah direm dibagi 2 kan. Nah, ini dikali waktunya. Waktunya berarti 20 ya di sini. Ini 20 ya 20 sekon. Jadi kita coret V1 plus VT itu berarti kan 16,7 ditambah 6,9 dikali 10 ya. 16, 16, 21, 22, 22, 8 ya, meter. Nah, ini tinggal kalian jumlah untuk S total. Nah, kayak gitu. Untuk S total kayak gitu. Terus yang B di sini disuruh cari tahu berapa kelajuan rata-rata mobil tersebut. Berarti V rata-rata ya. V rata-rata. Berarti itu ada V total S total dibagi T total. Kenapa kok gini? Karena kan ini tadi kan kelajuannya itu di area 1 sama area 2 kan beda. Sama area 3 juga beda kan. Nah, kalau disuruh cari tahu untuk kelajuan rata-rata berarti
rata-rata dari awal sampai akhir gitu, totalnya semua gitu. Misal kalian naik motor, awalnya itu 1 menit pertama 10 km per jam. Di menit kedua kalian tambah gas, akhirnya di menit ketiga jadinya itu 20 atau 30 km per jam. Kan itu nanti nambah-nambah naik turun kan. Nah, tapi kalau mau dicari tahu untuk rata-ratanya selama kalian bersepeda dari rumah sampai ke sekolah mungkin tinggal kalian hitung jarak dari rumah ke sekolah sama waktu yang ditempuh gitu. Udah nggak usah diperduliin naik turunnya selama perjalanan gitu. Itu konsep untuk pelajaran rata-rata ya. Berarti kita hitung totalnya aja. Untuk S total ini tadi kan, oh ya kita hitung dulu kalau gitu. Mau nggak mau kita hitung. Ini kok 238 ya. Sorry. Aku nggak fokus. Ini harusnya kan 2336. Nah, coba aku tambah 15.030 ditambah 4140. Terus totalnya itu ada 19.406. Ini kita tulis 19.406 per T total tadi ada 900 ditambah 600, 1.500 ditambah 20 ya. 1.520. Ini angkanya jelek banget ya. Dibagi 1520. Ada 12,77 meter per sekon. Nah, ini untuk yang poin B. Nah, gitu untuk yang poin A ini tadi yang poin A. Ini poin B. Kurang lebih gitu untuk yang nomor 3. Ada yang mau ditanyain mungkin untuk yang konsep nomor 3 atau ada yang mau tanya nomor 2 juga lagi atau mungkin ada yang punya soal-soal sejenis mau kita bahas dulu juga nggak apa-apa. Soalnya kurang lebih untuk ini udah materi-materi kalian UTS udah kebahas semua sih dari yang pertemuan 1 kemarin sampai sekarang. Jadi kalau misalkan ada latihan-latihan kalian ada latihan-latihan bisa kita bahas. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Kalau saya belum, Mas. Oke. Ini udah hampir 90 menit ya. Nggak apa-apa. Waktunya kan 90 sampai 120. Nanti kalau masih ada sisa waktu kita bahas soal-soal yang ada di PPT aja. Kalau emang dari kalian nggak ada soal-soal. Ada nggak yang mau ditanyain atau ada soal-soal atau dari materi Mas mungkin materi keseluruhan dari ke-6 poin itu ada yang masih dibingungin mau ditekanin lagi atau mungkin yang pertemuan kemarin masih kecepatan waktu aku jelasin mau direview ulang. Bebas kalian maunya gimana enaknya? Seenaknya aja gimana? Kalau mau off cam nggak mau off cam aja ya. Kalau mau on cam juga terserah mau on cam. Ya, Mas. Gimana? Ada yang punya soal-soal? Kalau nggak ada kita bahas soal-soal yang dari BPT Bapak Ibu dosen aja ya kalau gitu. Mumpung masih ada beberapa waktu juga. Aku bukain BPT. Nah, ini kalau hukum Newton udah tadi impuls momentum juga udah. Kita bahas vektor kemarin udah sempat kebahas banyak sih. Kita bahas statika kesetimbangan aja. Ini yang konsepnya agak banyak sebenarnya di statika kesetimbangan. Kita bahas soal-soal aja ya. Materi-materi kan bisa kalian cek di PPT gue kemarin, itu udah lengkap kayaknya. Ya insya Allah udah lengkap di situ. Itu juga rangkuman-rangkuman si PPT gue kemarin, berarti tinggal kurang yang impuls momentum aja. Karena emang harusnya impuls momentum itu masuk materi setelah UTS ya.
Tadi aku sempat singgung buat jaga-jaga aja, takutnya tiba-tiba ada dosen yang masukin ke soal-soal UTS kan juga malah kaget nanti. Ini yang sempat kita bahas kemarin kayaknya ini. Coba aku next. Nah, ini konsepnya sama kayak di nomor 1 tadi. Kita bahas aja kalau gitu. Atau aku breakdown itunya aja ya. Kalau gitu yang tadi aku breakdown ini juga aja kalau gitu. Breakdown gaya-gayanya dulu. Terus, nah ini ada yang ditanyakan, tentukan tegangan tali pengikat beban di bawah. Berarti T1 sama T2-nya ya yang disuruh cari tahu. T1 sama T2. Caranya sama kayak kemarin kita breakdown yang searah sumbu X sama searah sumbu Y. Di sini berarti karena itu 60, di sini juga 60. Sudut yang berseberangan, ini 30, berarti ini 30 juga. Berarti yang ke sana ada T1 cos 60 ya. Yang ke sini juga ada T2 cos 30. Nah, kayak gitu. Terus yang ke atas di sini ada T1 sin 60, ada T2 sin 30. Kita cek dari sigma fx dulu. Sigma fx berarti kan ada T1 cos 60 sama dengan, ini langsung aku sama dengan aja ya. Kan harusnya negatif min, ya udah nggak jadi biar runtut. Ada T2 cos 30 sama dengan 0. Jadinya T1 cos 60 sama dengan T2 cos 30. Cos untuk cos 60 itu kan setengah, berarti ada setengah T1 sama dengan seperdua akar 3, setengah akar 3 T2. T2 ini ada setengah dicoret, berarti persamaan 1 kita dapatkan T1 itu sepertiga akar 3 seperti T1 itu akar 3 dari T2. Ini persamaan 1. Terus kita hitung untuk sigma FJ-nya itu 0, berarti di sini ada T1 sin 60 ditambah T2 sin 30 sama dengan M kali jangan. Ini dulu aja. Min M kali G sama dengan 0. Ada T1 sin 60 berarti kan setengah akar 3 ya. Ditambah T2 kali setengah sama dengan M-nya itu 8, G-nya itu saja 8 kali 10. Terus tadi kan kita udah dapat T1 itu akar 3 dari T2 ya. Kita masukin di sini, berarti di sini ada setengah akar 3 dikali akar 3 dari T2. Ya, ditambah setengah T2 dengan 80. Aku lanjutin. Ini sama ini digabung ya, berarti 3/2 ya. 3/2 T2 akar 3 kali akar 3 kan 3/2, 3/2 T2 ditambah 1/2 T2 sama dengan 80 ya. Berarti di sini ada, aku lanjut. Ini tambah ini jumlah kan 3 sama 1, 3/2 ditambah 1/2, 4/2 ya, atau 2 kan, 4/2 itu 4/2 T2 sama dengan 80. Arti T2 di sini itu 40 Newton. Nah, tinggal kita cari untuk T1-nya. Kita cari tahu T1, misal di atas ini T1, langsung kita masukin yang persamaan ini tadi loh. T1 kan persamaan 1 tadi.
T1 itu akar 3 T2. T1 sama dengan akar 3 T2. Berarti T1-nya itu akar 3 dikali 40. T40 akar 3 Newton. T1-nya segitu, T2-nya ini. Nah, cara pengerjaannya kurang lebih kayak gitu. Coba next, ada contoh soal lagi nggak ya? Next. Oh iya, tadi malah dikerjain ya. Padahal mau di breakdown itunya aja. Ini di sini ada T1 misal, di sini ada T2 misal, di sini ada T3 misal. Berarti T1 ini M kali G ya, berarti ini sama dengan 600 kan. Terus di sini ada T1 sin 60, di sini ada T2 sin 30, dan ke atas ini ada cosnya, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini nanti aku clear dulu. Nah, ini udah beda. Ini pakainya itu ya, torsi ya. Kita bahas kalau gitu. Untuk torsi, sebuah papan 3 meter dengan berat yang dapat diabaikan, berarti papannya itu dianggap tidak memiliki berat ya. 3 meter berat yang diabaikan, diam dengan ujung-ujung pada timbangan. Nah, ini ujung-ujungnya ada timbangan seperti gambar di bawah. Sebuah beban kecil 60 Newton, ini ada 60 Newton berada di papan itu 2,5 meter dari ujung kiri dan 0,5 meter dari ujung kanan. Oke. Carilah pembacaan pada timbangan tersebut. Nah, ini tinggal kita cari tahu di sini ada berapa beban yang ditumpu pada poin-poin dari timbangan-timbangan itu. Coba kita next. Nah, kan di sini ada gaya yang ditumpu oleh timbangan, yaitu L, FL. Ini left ya, berarti ini diibaratkan L sama R kan, left sama right. Terus ada yang beban ke bawah itu 60 Newton tadi di sini. Nah, karena beban papan itu dihilangkan, maka nggak perlu ada beban papannya. Tapi kalau papannya itu dianggap memiliki beban, misal 10 Newton itu atau kalau enggak misal 2 kilo gitu, berarti kan 20 Newton. Itu di tengah-tengah, di titik tengahnya sini itu harus ada bebannya nanti. Harus ada W-nya. Harus ada W papan. Berhubung tadi nggak ada, berarti ya nggak usah. Itu. Syarat kesetimbangan gaya, karena tadi kan papannya itu diem kan, berarti sigma F-nya itu 0. Berarti di sini kita cari tahu untuk sigma FY dulu ya, yang searah sumbu Y. FL yang ke atas sama plus FR yang sama-sama ke atas dikurangi yang ke bawah itu sama dengan 0 kan. Berarti untuk FL sama FR di sini itu penjumlahannya itu 60 berarti. FL ditambah FR sama dengan 60 Newton. Terus kita juga cari tahu untuk syarat kesetimbangan momen. Ini torsi ya kemarin. Kemarin kan syarat-syarat benda itu dikatakan setimbang. Itu ada yang kesetimbangan translasi, yaitu sigma F sama dengan 0. Ini ada Fx sama sigma Fy. Terus juga ada syarat selain translasi ada rotasi. Berarti itu sigma torsinya sama dengan 0. Nah, gitu. Ini yang kita hitung dari torsinya. Torsi itu kan didapatkan dengan perkalian antara kemarin torsi itu F dikali D ya, atau F kali X bisa, atau kalau nggak X itu S, pokoknya jarak. Ya udah kita pakai D aja kayak yang di PPT gue kemarin. Torsi itu banyak ya. Nah, di sini kita pakai acuan titik dari ujung kiri dulu. Itu kan berarti di sini ada dua gaya yang bekerja ya. Gaya FR di sini ke atas. Nah, ini gaya FR.
yang searah sumbu jarum jam, berarti kita pakai positif. Berarti nanti penulisannya gini. Ini yang ke kanan, itu positif. Tuh. Yang searah jarum jam positif ya. 3M, maksudnya itu, ini kan jaraknya tadi 3 meter ya. Ini kan 3 meter sampai sini. Nah, rumusnya kan gaya dikali dengan jaraknya. Gayanya FR dikali dengan jaraknya 3 meter, terus dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kan arahnya beda. Yang FR itu arahnya searah jarum jam, yang beban ini, beban tumpuan itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadinya di sini dikurangi, terus jaraknya itu yang jarak benda dari titik yang kita pakai acuan, itu kan ada 2,5. Nah, maka di sini kita pakai 2,5 dikali 60 Newton. Akhirnya ketemu untuk FR-nya. Ini kan tinggal kita kerjakan aja kan. 3 FR kemudian 60 dikali 2,5. 60 dikali 2,5, 120, 150 ya berarti 150 FR. Di FR kemudian 50 Newton. Berarti pembacaan di FR sini itu 50 Newton atau berarti untuk masanya itu kan F per G sama dengan 5 kg ya berarti yang di kanan. Berarti yang di kiri itu pakai yang persamaan tadi, persamaan ini nilai. Kita tuliskan di sini. Satunya kan udah diketahui kok F1 FL. Oh, FL yang kita mau cari tahu. FL ditambah FR-nya udah diketahui tadi. FR-nya kan 50 ya. Ditambah 50 sama dengan 60. Berarti untuk FL di sini 10 atau untuk massa di L berarti kalau timbangan kan kilogram ya pasti ya, bukan Newton kan. Kalau timbangan normal, timbangan konvensional. Berarti di sini ada 1 kilogram. Nah, berarti pembacaan di papan kanan itu 5 kg, pembacaan di timbangan kiri itu 1 kg. Nah, itu kayak gitu konsepnya. Nah, ini udah ganti materi. Kayak gitu. Terus coba aku next ya. Oke, kurang dikit lagi waktunya. Nah, ini papan reklame. Konsepnya juga sama aja. Tinggal kalian breakdown. Misal di sini ada tegangan tali 1 gitu. Seperti yang ke arah atas. Di sini ada T1. Ini kan alfanya di situ ya. Berarti di sini T1 sin alfa theta. Atau nah ini kan udah dikasih tahu ini jaraknya 1, ini jaraknya 2 kan. Berarti yang di sini itu kan 1 kuadrat plus 2 kuadrat yang akar kan. Dengan akar 5. Jadi di sini akar 5 ya. Sin itu kan depan per miring ya, depannya itu 2, miringnya akar 5. Berarti di sini itu 2 per akar 5 T1 yang arah itu. Terus ini ada beban juga. Ini kita cari tahu untuk torsinya dulu. Kan dari papan sini itu ada gaya ke bawah, beban ke bawah 200 Newton ya, 200 Newton. Terus gaya ke atas ini tadi 2 per akar 5 T1. Terus ini papannya, nah ini ada berat batang 4 kg, berarti ini tengah-tengah turun ke bawah 40 Newton. Nah, ini untuk gaya-gayanya kayak gini. Nanti dicari tahu untuk torsi sigma torsi sama dengan 0. Kita breakdown sigma torsinya apa aja. Yang ini positif, yang 40 sama 200 ini negatif. Tinggal 40 berarti dikali setengah ya di sini. 40 dikali setengah, dikali 1. Di tengah-tengahnya batang lah. Kalau 2 kan berarti tengah-tengahnya 1. 40 dikali 1, 200 ini dikali 2. Terus yang T1 2 per akar 5 tadi juga kali 2 sebenarnya. Ini 1 titik sebenarnya. Ini di ujung, anggap aja di ujung. Gitu.
Terus kalian dapatkan persamaan, kalian hubungkan lagi dengan yang sigma fx sama sigma fy tadi. Itu pasti nanti ketemu buat talinya ini, buat T1-nya, tegangan satunya. Gitu. Coba aku next. Nanti kalau kalian ada yang dibingungin langsung rahasian aja ya, atau kalau nggak langsung chat di room chat itu, di kolom chat, atau mungkin ada yang kecepatan gitu langsung konfirmasi aja, langsung bilang aja, langsung rahasian, atau kalau nggak langsung chat. Ini konsepnya sama kayak yang tadi, malah ini yang sebelumnya tadi. Ini juga sama, tegangan tali. Ini apa ini? Oh, ini malah kayak gesek. Sebenarnya nggak masuk di kesetimbangan sih kalau kayak gesek. Ini 3 titik. Ini kayaknya udah sempat aku bahas sekilas dulu di PPT sebelumnya juga. Nah ini kalau ada tiga titik simpul gini, berarti nanti buat pemecahan masalahnya juga dianalisis setiap titik ya. Nah ini ada titik 1, titik 2, sama titik 3. Kurang lebih gitu. Terus nanti bakal ketemu tegangan-tegangan talinya. Gitu, mungkin untuk keseimbangan partikel kayak gitu, keseimbangan benda tegar kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Scalar vektor udah, ini udah. Hukum Newton teori, impuls momentum udah. Jadi tinggal kinematika partikel ya yang belum ya. Ini kemarin juga udah sebagian besar kebahas sih di PPT sebelumnya, kinematika partikel itu. Soal. Ini yang ada di PPT ku kemarin. Ini juga ada di PPT ku kemarin. Ini udah kebahas sekilas kemarin. Coba aku cek. Sentripetal kemarin udah aku kasih contoh juga. Yang sentripetal kemarin yang di wahana bermain berputar itu loh. Di Dufan ada wahana bermain berputar itu kan contohnya buat yang sentripetal ya. Di biang lala atau kincirnya itu namanya. Nah ini ada mungkin terakhir ya, ini latihan soal di kinematika partikel. Nanti di 15 menit terakhir mungkin kalian ada pertanyaan-pertanyaan, karena udah mau habis juga waktunya. Coba aku breakdown aja ini cara pengerjaannya. Sebuah mobil bergerak panjang garis lurus, kelajuannya konstan ini selama ini, terus direm selama 10 sekon. Nah ini ada kecepatan kedua, terus meneruskan perjalanan. Nah ini sama aja konsepnya. Seret dibagi 3, area 1, area 2, area 3. Ini 72 km per jam. Kalian merubah jadi meter per sekon dulu. Terus T-nya udah dikasih tahu 25 sekon. Terus yang kedua ini ada direm selama itu, berarti tadi T1 ya. Ini T2 itu 10 sekon. Terus yang T3 yang V3 kayak gitu, T3 juga kayak gitu. Pengerjaannya sama sih. Terus yang ditanya perpindahan total selama 50 sekon, berarti ini tadi 25 ditambah 15, benar ya, berarti keseluruhan ya. Perbedaan total keseluruhan. Ini coba kalian kerjakan nanti. Cara pengerjaannya sama kayak yang aku jelaskan di latihan soal tadi ya. Nah ini juga berapa pelajaran rata-rata berarti sama persis sama kayak yang tadi. Itu. Emang yang rata-rata keluar di UTS itu ya yang kayak gini-gini sih soalnya. Penerapan gitu. Lanjut. Sebuah mobil dipercepat dari keadaan diam dengan percepatan ini selama 20 sekon. Kemudian kelajuan diatur konstan selama ini. Setelah itu diperlambat menjadi ini sampai mobil berhenti. Apakah jarak mobil? Berarti di sini tetap kita bagi 3. Di mana ya? Ya udah tak tulis. Kita bagi 3. Area 1, area 2, area 3.
Ini karena mobilnya itu awalnya diam, berarti V0 di sini itu 0 ya. Terus dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama waktu 20 sekon. Berarti ini kan nanti ada kecepatan akhir itu yang setengah AT kuadrat itu nggak sih? Lupa rumusnya, nanti kalian cek lah. Pokoknya konsepnya kayak gitu. Ini nanti kalian cari tahu untuk VT akhirnya berapa, S-nya berapa. Kalau udah dikasih tahu, kalau udah ketemu VT akhir, nanti VT-nya di situ, VT tadi ya, itu dipakai di sini berapa. Selama T-nya kan di sini ada, ini tadi T1 ya bentuknya, atau T2, selama 20 sekon, ya sama 20 sekon ya. Ini nanti ketemu jaraknya juga, ketemu jarak. Terus dari VT itu kan berarti VT di sini tadi sebagai V0 di V3 ya. V0 itu tadi pakai yang VT sebelumnya. VT sebelumnya. Terus VT akhirnya itu 0. Karena kan diperlambat sampai mobil berhenti. Berarti VT-nya 0. Nah, ini nanti ketemu T-nya berapa untuk sampai ke 0. Terus ketemu jaraknya juga berapa. Kayak gitu. Untuk yang nomor 2 ini. Coba aku next ya. Nanti kalau ada yang ditanyain langsung reskin aja deh, nggak apa-apa. Ini yang sempat ditanya siapa kemarin ya? Siapa gitu aku lupa. Ada yang sempat tanya soal ini juga. Seorang pemain sepak bola menendang bola dari titik A dengan kecepatan ini membentuk sudut ini. Berarti kan ini konsepnya ada orang. Wih, gitu. Ada bola, lempar, habis mencapai titik tertinggi, malah mengenai kepala temannya. Kecepatan awal 40 meter per sekon, membentuk sudut 15 derajat. 15 derajat, jarak 80, ini 80. Tinggi kedua pemain ini 1,8 meter. Nah, ini ada tinggi maksimum yang dicapai bola. Rumusnya sama kayak kemarin untuk tinggi maksimum. Aku lupa rumusnya. Nah, ini ada X maksimum ya, atau kalau nggak Y maksimum. Itu kan V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2G. Tuh, V-nya udah dikasih tahu, V-nya kan 40 kuadrat, terus sin 15, ini tinggal kalian cari, pakai kalkulator boleh, sin 15 nanti dikuadratkan, dikali 2 kali 10 ya. Nah, ini nanti ketemu. Itu untuk X total, ini kan tinggi maksimum kan. Terus waktu yang dibutuhkan bola sejak ditendang hingga mencapai kepala pemain. Berarti ada waktu bola itu mencapai ke titik puncak. Bentar, aku lihat chat. Aku masih nge-lag nggak? Sorry. Sorry, Rek. Keputus nggak ini? Bentar. Aku ganti wifi kalau gitu. Bismillah. Cek. Suaraku masuk nggak? Cek. Masuk, Mas. Tadi sempat keputus ya berarti ya?
Iya, Mas. Oke, sorry, aku lanjutin ya. Tadi sempat keputusnya dari mana? Dari yang soal sebelumnya ini, Mas. Baru sampai T sama dengan 15 tadi. Oh, tapi udah ke yang poin nomor ini kan? Ya, slide terakhir ini kan ya? Oke, aku gambar ulang ya. Gak apa-apa. Sorry. Gini, gini. Iya kan ya? Iya benar. Terus ini ada tetanya 15 derajat. Ini ada titik tertinggi. Terus ini ada 8 meter. Ini ada 1,8 meter ya. Nah ini sudut-sudutnya. Kecepatannya 40. Jaraknya ini, oh ini 80. Tingginya itu 180 cm. Berarti kan 1,8 meter. Terus yang disuruh cari tahu kan tinggi maksimum yang dicapai bola. Berarti rumusnya kemarin Y-nya itu V0 kuadrat dikali sin theta kuadrat kali 2G. V0-nya itu jadi dikasih tahu tadi 40 kuadrat sin 15 ya. Sin 15 kuadrat per 20 berarti ya. 2 kali 10 kan. Ini nanti kalian dapat untuk Y maksimumnya. Terus yang B sini waktu yang dibutuhkan bola sejak ditendang sampai tepat mengenai pemain. Berarti di sini ada waktu untuk bola naik, ada T naik, ditambah T turun. T naik ditambah T turun. Ini aja udah bingung. Nah, ada T naik ditambah T turun. Kalau T naik berarti kan T itu sampai mencapai ke titik tertinggi ya. Ya, T mencapai ke titik tertinggi. Arti nanti ada T, itu kemarin ada V0, rumusnya sin theta per G. Ini T naik ya. Nah, ini 40 sin 15 per 10. Ini nanti dapat T naiknya berapa. Terus ada juga T turun. T turun itu berarti dari titik puncak sampai ke mengenai kepala. Itu rumusnya pakai GJB ya, rumus gerak jatuh bebas. Itu kan kemarin T turun itu akar 2H per G ya. 2 akar berarti 2 H-nya itu nanti kalian cari tahu ketinggian ini sampai ke ketinggian kepala ya. Jangan sampai ke tanah. Berarti kan tadi kan udah dapat buat tinggi maksimum kan. Tinggi maksimum udah dapat kan di Max tadi. Di yang poin A, ya kan? Yang ini tadi kalian kalau lanjutkan tinggal kalian hitung ini. Terus dikurangi sama ketingginya orang ini 1,8. Nanti dapat di H-nya berapa, terus G-nya 10 berarti. Nah, itu udah dapat untuk T naik sama T turun, tinggal kalian jumlahkan. Terus yang ke C ini ada percepatan pemain yang menyongsong bola agar bola tepat mengenai kepalanya. Berarti kita hitung X max-nya dulu. X max-nya ini berapa? Kalau ternyata ada selisih dari 80 meter, misal di sini ada X max 70 meter ya, berarti dari waktu mencapai ke X max kan ada waktu untuk X max juga kemarin di PPT ku udah ada. Itu nanti dipakai buat acuan waktu dengan jarak yang ada gitu. Itu intinya kayak gitulah. Jadi misal ternyata titik titik maksimumnya itu di 70 ya. Berarti kan ada sisa 10 di sini. Terus sampai ke 70 sini itu membutuhkan 10 menit misalnya, 10 menit, 10 sekon misalnya. Nah, berarti buat si pelari, si orang ini lari sampai ke titik dia menyundul bola, dia menyongsong bola tepat mengenai kepala, itu kan ada 10 meter di sini. Jadi kan untuk V-nya itu 10 meter per 10 sekon ya, berarti per 10 sekon. Itu contohnya ya. Belum soalnya buat X max-nya berapa. Gitu. Nah, ini nanti ketemu buat apa namanya?
kecepatannya yang dibutuhkan berapa. Tuh. Atau pakai konsep percepatan juga bisa, berarti kan V V0-nya itu kan 0 ya. Terus V akhirnya nanti berapa? Atau pakai yang S juga. Karena ada yang V0 hubungannya sama S. S-nya tadi misal ini kan aku misalkan 10 tadi ya. S-nya 10 terus ada T-nya berapa. Nah, ini nanti ketemu A-nya berapa. Itu. Untuk yang poin C gitu. Tapi kalau misal emang X-max-nya itu X-max-nya bola itu tepat di 80 meter. Nah, ini tepat di 80 meter ini berarti orang itu nggak perlu pergi ke depan atau lari ke belakang untuk biar bolanya itu tepat mengenai kepala. Gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk materi kinematika partikel. Kayaknya udah kebahas semua untuk materi-materinya. Vektor udah banyak kita bahas sebelumnya. Jadi statika sama kinematika udah kebahas. Hukum Newton kalian cari-cari di Google. Sama yang sempat aku kasih contoh-contoh kemarin juga. Sama mungkin nanti kalau kalian masih ada kebingungan, contoh-contohnya bisa kalian chat aja di grup. Bisa aku cari, bantuin cari tahu buat contoh-contohnya. Terus usaha energi ini juga kemarin udah sempat kita bahas. Impuls momentum di awal tadi juga udah kita bahas. Ini cuma materi tambahan ya kalau ini. Kurang lebih kayak gitu untuk pertemuan kedua fisika dasar 1 ya ini pada project kumlot kali ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau ditanyain dulu, ada sekitar 5 menit lah sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyain dulu. Nanti kalau mau setelah ditutup mau tanya-tanya juga nggak apa-apa, tapi ini kita masih di waktu efektifnya project kumlot ya kan 90 sampai 120 menit. Ada yang mau ditanyain dulu? Cukup untuk apa fisikanya? Untuk materi-materi fisikanya? Cukup, Mas. Oke, kalau emang buat materi fisikanya udah cukup, mending aku tutup dulu aja ya. Nanti bisa kalian tanya-tanya selain materi fisika atau kalian tanya-tanya mengenai teknis UTS-nya. Sekian untuk pertemuan kedua Proyek Komputer Fisika Dasar 1 kali ini pada siang hari ini. Makasih buat teman-teman udah hadir. Makasih atas partisipasinya, atas kesediaannya. Sebelum kita tutup mungkin berdoa menggunakan agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk recordnya bisa di stop ya.